Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kenapa risalah Islam atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terakhir turun di Jazirah Arabia? Kenapa turun di Makkah? Kenapa nabi yang dipilih adalah orang Arab? Kenapa bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan oleh sebagian orang, baik yang dia kafir atau dia muslim. Mereka bertanya, kenapa Allah memilih tempat di Makkah? Kenapa Allah tidak menjadikan nabinya dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari Eropa dan sebagainya? Apa hikmahnya? Karena tidak ada kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW kecuali dengan pengawasan dari Allah dan dipilih dengan teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pilihan Allah tersebut, kita saksikan bagaimana Islam menyebar luas ke seluruh dunia, dan kita saksikan juga bagaimana Islam yang tidak memiliki kekuatan apapun, yang sangat lemah. Rasulullah seorang diri di Mekah, dan beliau berdakwah 13 tahun, diusir ke Ethiopia, diusir ke Habasyah, kemudian diusir ke Yathrib, ke Madinah. Kemudian beliau diperangi, beliau dan pengikutnya disiksa dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan sangat lemah dan sangat terhina dan sangat rendah pada saat itu, bisa dan mampu mengalahkan dua imperium besar, Romawi dan Persia, dalam waktu yang sangat singkat. Maka sejarah ini adalah sebuah mukjizat. Mustahil kalau bukan mukjizat. Dan mukjizat ini berawal dari pemilihan tempat dan pemilihan orang-orang yang akan melakukan kegiatan dakwah ini, yang akan mengemban risalah ini. Oleh karena itu perlu kita pelajari sebelum kita mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah menurunkan risalahnya di Makkah Al-Mukarramah? Jawabannya yang pertama, karena Makkah Al-Mukarramah Allah turunkan wahyu di sana dan risalah Islam bermula dari sana. Karena di tempat ini kosong, tidak ada peradaban apapun, tidak ada peradaban Romawi, tidak ada peradaban Persia, tidak ada peradaban Fir'aun, tidak ada peradaban yang lain, tidak ada peradaban India, tidak ada peradaban Cina, sehingga benar-benar murni turun kepada umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Mereka dibentuk dari nol oleh Allah Ta'ala untuk mengemban risalah. Karena kalau nanti risalah ini turun di Romawi atau turun di tempat-tempat yang sudah memiliki peradaban, yang sudah memiliki sejarah, maka mereka akan mengatakan dan akan menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dari orang-orang yang terdahulu, kemudian membuat Al-Quran dengan tangannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ajaran Islam yang berasal dari peradaban Yunani, yang berasal dari peradaban Romawi, yang berasal dari peradaban Mesir kuno, yang berasal dari peradaban Cina, peradaban India dan sebagainya. Indonesia, yang saya maksud peradaban India termasuk juga Indonesia, karena Indonesia dulu disebut dengan India. Oleh karena itu maka Allah memilih tempat yang kosong. Allah memilih dari tempat yang kosong. Orang-orangnya belum terkontaminasi, belum terkena oleh pemikiran-pemikiran yang aneh, belum terkena oleh pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam, masih dalam keadaan fitrah, masih seperti berpikir seperti orang-orang yang sederhana, pemikiran yang tidak kacau. Saya contohkan pemikiran kacau. Ketika seseorang yang otaknya atau akalnya sudah tidak normal, sudah masuk virus-virus pemikiran ke dalam akalnya, kalau dia buka baju kemudian dia keluar rumah dalam keadaan telanjang misalkan, tidak berpakaian, maka dia akan mengatakan bahwa saya dulu diciptakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Maka saya keluar tidak memakai baju, maka saya sedang kembali ke fitrah. Misalkan contoh seperti itu. Itu adalah pemikiran yang sudah terkena virus, dan itu agak sulit untuk dibenarkan, karena orang yang berkata seperti itu bisa dipastikan memiliki gangguan kejiwaan atau gangguan pemikiran.
Sedangkan orang yang normal, orang yang berakal sehat, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Tentunya Allah ketika menciptakan saat kita masih kecil dengan kita sudah beranjak dewasa berbeda. Pada saat kita kecil Allah tidak memberikan kita akal. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita syahwat. Allah belum memberikan kita rasa malu. Pada saat kita sudah dewasa, kita sudah memiliki hal tersebut sehingga kita malu tidak keluar, atau kalau keluar dengan tidak memakai baju. Hal seperti ini tidak perlu dijelaskan untuk orang yang normal berpikir, tapi orang-orang yang tidak normal dia perlu dijelaskan. Nah, di dalam masyarakat Arab atau di Mekah Al-Mukarramah tidak ada virus-virus pemikiran yang masuk. Mereka masih dalam keadaan fitrah atau sesuai dengan pemikiran yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sehingga mereka berpikir dengan sederhana, tidak rumit cara berpikir mereka. Ini yang pertama. Dan juga agar tidak dituduh bahwa Rasulullah SAW mengkopi ajarannya dari ajaran-ajaran umat terdahulu. Turun di Mekah saja orang kafir, khususnya yang Kristen, Yahudi, mereka menuduh Rasulullah SAW menjiplak Al-Quran dari Bible mereka, katanya, dari Alkitab mereka. Dan ini satu hal yang tidak masuk akal, karena Rasulullah dan juga umatnya pada saat itu dan juga masyarakatnya adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ketika kita ingin berdakwah, ketika kita ingin mencari tempat, maka cari tempat yang murni, yang belum terkena kontaminasi macam-macam. Ini sangat diutamakan saat kita akan berdakwah. Kemudian setelah itu, di dalam Mekah Al-Mukarramah tidak ada kekuatan militer. Tidak ada kekuatan militer yang penuh, yang terpusat. Di sana ada kekuatan-kekuatan qabilah, kekuatan-kekuatan suku, tapi tidak terpusat ada kekuatan militer. Bayangkan kalau ada kekuatan militer, maka mereka akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW dakwahnya tersebar karena militer yang sangat kuat misalkan, yang mengikuti beliau. Atau pada saat Rasulullah SAW berdakwah di tempat yang sudah memiliki kekuatan militer yang penuh, seperti di Romawi atau di Persia yang memiliki tentara yang kuat dan sebagainya, maka tentunya dakwah beliau akan sangat sulit. Gerakannya akan sangat sulit dan akan dengan mudah dihancurkan. Karena Rasulullah seorang diri. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah diutus dari Mekah Al-Mukarramah karena di sana tidak ada kekuatan yang berpusat pada satu pihak. Kekuatannya terpecah-pecah dan terbelah-belah. Nah, di sini Rasulullah juga memanfaatkan situasi. Rasulullah memanfaatkan situasi dan mengikuti undang-undang yang berlaku pada saat itu yang ada di Mekah dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan kita memakai Facebook, padahal Facebook buatan orang Yahudi dan Nasrani. Kita memakai YouTube misalkan, padahal itu buatan orang kafir. Kita misalkan memakai mobil buatan orang kafir dan sebagainya, tapi kita gunakan untuk dakwah dan sebagainya. Boleh atau tidak boleh? Tidak ada masalah. Dari mana tidak ada masalah? Karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah SAW menggunakan dan juga memanfaatkan undang-undang orang-orang kafir yang ada pada saat itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Rasulullah gunakan. Itu untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan menyebarkan agama. Tidak ada masalah. Jadi kita boleh untuk mengikuti peraturan dan undang-undang mereka dengan syarat undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah dipilih karena beliau berbahasa Arab. Beliau memiliki bahasa Arab. Dan juga yang penduduk setempat Mekah adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Allah ingin menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah jelaskan di dalam puluhan ayatnya bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Kenapa Allah turunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa ini memiliki banyak kekuatan dan banyak rahasia yang luar biasa. Satu kata di dalam bahasa Arab kadang-kadang memiliki persamaan yang sampai 5.000 kata, 4.000 kata, atau kadang ratusan kata.
500 kata. Kata singa ada 500. Ada 500 kata yang menunjukkan singa. Usama, Fahad, Asad, kemudian Bergham, dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Ada 500 kata, sehingga dengan mudah bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk kepentingan turunnya wahyu yang terakhir. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada persamaan persis dalam bahasa Arab. Ada perbedaan. Jadi singa ketika sedang minum namanya ini, singa ketika sedang tidur namanya berubah, singa ketika sedang duduk namanya berubah, singa ketika begini begitu berubah. Itu contoh. Maka ini adalah kemuliaan dan keutamaan bahasa Arab. Nah, ini pun perlu kita contoh. Ketika kita ingin berdakwah, maka kita harus mementingkan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa persatuan umat Islam. Kita harus mempelajari, kita harus menyebarkannya. Ini adalah bagian dari dakwah. Jadi belajar bahasa Arab tidak bertentangan dengan kebudayaan kita, tidak bertentangan dengan bahasa kita. Kalau kita ingin maju dalam dunia kita belajar bahasa Inggris. Tidak ada yang menyalahkan kita. Kalau kita ingin maju, kita ingin bekerja, maka kita belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kita ingin maju di dalam dakwah kita, dalam agama kita belajar bahasa Arab. Apa yang salah di sini? Tidak ada yang salah, dan kita harus memperhatikan hal tersebut. Musuh-musuh kita memahami akan pentingnya bahasa Arab sehingga mereka memeranginya. Perancis ketika menjajah Aljazair, ketika menjajah Maroko, ya, Perancis menghidupkan dan membuat sebuah universitas untuk mempelajari bahasa asli yang telah punah, bahasa Amazigh namanya, untuk memerangi bahasa Arab. Orang-orang kafir mereka membuat serangan sistematis kepada bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang seperti Al-Quran dengannya diturunkan. Dan mereka menginginkan agar bahasa Arab ini lenyap, diganti dengan bahasa lokal masing-masing daerah. Jadi di dalam negara-negara Arab ada bahasa daerah. Mereka ingin agar bahasa daerah itu yang berkembang, dan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang resmi, yang berasal dari Rasulullah dan yang dipakai oleh Rasulullah itu hilang dan punah. Kenapa? Agar umat jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Al-Quran turun kepada orang Arab. Saya bicara dengan orang Arab pada saat itu, pada zaman itu, karena mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya mereka punya akhlak. Orang Arab jahiliyah punya akhlak. Dan akhlak-akhlak itu penting dimiliki oleh orang-orang yang akan mengemban risalah, agar risalah ini sampai kepada banyak orang. Karena kalau tidak memiliki sifat-sifat ini akan sulit menyebarkan dakwah, akan sulit menyebarkan Al-Quran, akan sulit mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat-sifat penduduk Mekah, orang-orang Arab pada saat itu adalah jujur. Orang Arab memiliki sifat jujur. Mereka menganggap bahwa kalau berdusta maka itu adalah sebuah hal yang aib, sebuah hal yang jelek. Maka Abu Sufyan, musuh Rasulullah, ketika ditanya tentang musuhnya, tentang Rasulullah oleh Heraklius, dia mengatakan dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Rasul dan tentang agama Islam seolah-olah dia adalah seorang pengikut Nabi, padahal dia pada saat itu masih kafir. Dia menjawab seluruh pertanyaan Heraklius dengan sangat jujur. Kenapa? Alasannya, dia takut ada yang mendengar dari kaumnya bahwa dia berdusta. Kemudian mereka mengatakan Abu Sufyan berdusta. Itu orang kafir. Kemudian mereka adalah orang Arab pada saat itu adalah orang yang memiliki sifat al-karam, dermawan. Dan ini penting dimiliki oleh orang yang akan mengemban dakwah, karena dakwah ini butuh dana, butuh uang, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, sehingga orang-orang yang pelit akan sulit untuk membantu gerakan dakwah ini. Allah turunkan di tempat orang yang
memiliki sifat karam, memiliki sifat kedermawanan, sehingga ketika Rasulullah berdakwah mereka mendukungnya dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Utsman bin Affan mempersiapkan pasukan perang dengan dengan harta pribadinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membebaskan para budak, membayar dan membeli para budak yang telah masuk Islam dengan harta pribadinya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Orang Arab pada saat itu menamakan anggur, minuman keras, dengan al-karm, atau dari kata al-karam atau kedermawanan, agar mereka saat minum dan mabuk mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka tanpa berpikir. Tentunya Islam datang mengharamkan mabuk, tapi tetap menyuruh untuk dermawan. Islam membetulkan yang salah, Islam memperbaiki yang kurang baik, dan kemudian mengarahkan dari yang jelek menuju kepada jalan yang lebih baik dan yang lebih benar. Nah, oleh karena itu penting untuk memilih orang-orang yang siap menanggung beban dakwah ini. Kemudian orang Arab pada saat itu memiliki sifat amanah. Dia punya sifat amanah, kemudian punya sifat mulia, izzah, kemudian punya sifat berani. Mereka kadang-kadang berperang hanya karena amanah, dititipkan sesuatu oleh orang lain. Ini orang Arab jahiliyah, dititipkan sesuatu. Kemudian mereka, kalau ada orang yang ingin mengambil titipan tersebut, mereka berperang sampai puluhan tahun menjaga titipan tersebut. Mereka rela mengorbankan keluarganya, anaknya, dirinya, jiwanya, hartanya, demi untuk membela barang titipan tadi. Kemudian orang Arab pada saat itu memiliki sifat sabar yang sangat kuat dan tinggi, sehingga ketika mereka masuk Islam dan disiksa, mereka sabar. Mereka bisa bersabar mengemban risalah ini. Kemudian sifat lainnya adalah mereka tidak bisa bersatu dalam kebatilan. Ini penting. Jadi kalau kita melihat banyak terjadi peperangan di Jazirah Arabia dari zaman dulu sampai sekarang, karena ada satu sifat. Sebenarnya orang ketika melihat dengan penglihatan negatif, dia melihat mereka berperang terus-menerus. Tapi ketika melihat dengan penglihatan yang positif, di situ ada satu sisi positif. Ketika ada kesalahan, mereka tidak akan mau bersatu, tidak mau damai, tidak mau kompromi. Ini adalah sifat. Sehingga agama yang benar tetap ada. Kalau ada kebatilan, ada kesesatan, tidak semuanya bersatu, tetap ada yang benar. Ini penting dimiliki oleh orang-orang yang mengemban dakwah dan risalah. Karena kalau turun di satu kaum yang suka berkompromi, ketika ada orang ingin merubah Al-Quran misalkan, kemudian semuanya terpaksa setuju, tidak berani untuk menentang, itu akan berbahaya untuk keotentikan Al-Quran itu sendiri. Sehingga Allah turunkan risalah ini di tengah-tengah satu kaum yang kalau dia melihat itu adalah kebenaran, dia akan bela sampai mati. Dan ini adalah sifat-sifat yang Allah turunkan, yang pada saat itu ada di penduduk Mekah Al-Mukarramah, sehingga Allah pilih mereka sebagai pengemban wahyu. Dan ini adalah sifat-sifat juga yang harus kita dahulukan pada saat kita ingin berdakwah. Kita dahulukan orang yang berani. Kalau kita ingin berdakwah, ada yang berani, ada yang penakut. Kita dahulukan yang berani agar dia membantu dakwah kita. Tentunya tetap yang penakut tetap kita ajak untuk masuk ke dalam dakwah kita, namun kita dahulukan yang berani, dahulukan yang dermawan, dahulukan mereka yang punya sifat sabar, yang memang sudah sifat asli. Karena ada perbedaan antara sifat asli dengan sifat yang dibuat. Seseorang bisa saja dia berusaha untuk sabar, berusaha untuk berani, berusaha untuk dermawan, tapi dia aslinya tidak seperti itu, tapi akan ada perbedaan. Oleh karena itu Allah memilih mereka untuk mengemban risalah-risalah. Ini adalah pelajaran yang penting yang kita bisa petik daripada kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada masyarakat Arab dan juga di tempat yang berbahasa Arab. Kemudian bukan berarti kalau turun di negara Arab atau kepada orang Arab maka berarti tidak ada kesempatan untuk orang lain untuk memegang risalah ini. Tidak benar.
Siapapun yang memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan, kemudian dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran liberal, pemikiran sekuler, pemikiran Yahudi, pemikiran Nasrani, dan pemikiran-pemikiran sampah lainnya. Saat dia mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia siap untuk berkorban dengan uang, dengan harta, dengan jiwa, dengan raga, dan dia berani mempertahankan kebenaran yang dia miliki, dan dia mampu untuk menanggung resikonya. Maka di sini kemuliaan yang tadi ada yang dipegang oleh orang Arab tadi dan di tempat di Mekah tadi akan pindah kepada orang-orang yang berani untuk memegang hal tersebut. Oleh karena itu pusat dakwah Islam berpindah-pindah dari masa ke masa. Kadang di Mekah, kadang di Madinah, kemudian pindah ke Irak, pindah ke Syam, pindah ke Mesir, pindah ke Istanbul, pindah ke Turki, kemudian pindah ke tempat lainnya. Bukan hanya pusat, bukan hanya kekuatan yang menyeluruh, tapi seseorang ketika mengambil sifat-sifat tadi dan dia menjalankan Al-Quran dan menjalankan Sunnah Rasulullah pada level pribadinya, dia pun juga akan bisa untuk mengemban risalah tersebut dengan baik, walaupun dia bukan orang Arab. Selama dia belajar bahasa Arab, selama dia memiliki sifat-sifat tadi yang disebutkan, maka di sini dia bisa untuk mengemban risalah tersebut. Seperti Imam Bukhari, dia bukan orang Arab, kemudian dia menjadi gurunya seluruh orang Arab. Imam Abu Dawud bukan orang Arab dan dia menjadi gurunya orang-orang Arab. Imam As-Sibawayh bukan orang Arab dan dia menjadi gurunya orang Arab, dan sebagainya. Oleh karena itu, bisa saja pusat keislaman pindah ke Indonesia, tapi bukan dengan cara membuat Islam Nusantara, namun dengan mengikuti ajaran Islam sesuai dengan fitrah, pemikiran yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran lainnya yang tidak masuk akal. Ketika seorang belajar agama Islam di Barat, di Eropa, di Amerika, di Prancis, di Paris dan sebagainya, itu adalah hal yang menggelikan, yang aneh. Bagaimana seorang ingin belajar bahasa Arab dengan bahasa Inggris? Mustahil. Ingin belajar Islam dengan bahasa Inggris? Mustahil. Tidak masuk akal. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Inggris. Tentunya kalau kita katakan Quran turun dengan bahasa Inggris, itu hal yang membuat orang tertawa. Tapi yang aneh adalah mereka belajar di negara-negara yang berbahasa Inggris atau negara-negara yang berbahasa Perancis. Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa tersebut. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan dipelajari dari sumber yang asli, yaitu dengan bahasa Arab tersebut, bukan dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa yang lainnya. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.